Update lagi mengenai resiko gagal bayar di aplikasi Samir, dan kita juga akan lihat bunganya apakah ada perubahan atau tidak untuk yang sekarang. Aplikasi Samir sendiri ini adalah aplikasi pinjaman online yang sudah didownload sekitar 5 juta orang lebih gitu ya. Dan aplikasi ini juga tentunya legalitasnya itu sudah resmi OJK. Kalian bisa lihat di bagian sini, ini ada kode perizinan legalitas dari aplikasi Samir. Dan aplikasi ini juga itu teman-teman bisa lihat untuk minimal maksimal yang namanya ini yang tersedia ya, limitnya mulai dari 400.000 hingga 80 juta rupiah. Lumayan besar ya untuk limitnya. Dan untuk durasi terpendek 91 hari dan 365 hari untuk tenor yang tersedia. Bunganya 24% per tahun ya. Sekitar 20%-an lah untuk aplikasi ini. Dan tentunya kalian yang menanyakan mengenai keberadaan DC, tentunya kita harus lihat juga di sini untuk yang namanya pusatnya ya. Di sini ada di Jakarta Selatan. Jadi area Jakarta sudah dapat dipastikan DC-nya itu ada. Namun dari teman-teman yang sudah bercerita, aplikasi Samir ini ketika kita mengalami telat bayar tidak selalu turun ke lapangan, karena aplikasi ini biasanya lebih mengutamakan penagihan lewat telepon saja. Jadi penagihannya memang barbar, ada juga yang kayak ancaman, bahkan juga sebagian memang ada yang turun ke lapangan. Tapi itu untuk yang gagal bayarnya memang diprioritaskan saja. Tidak semua mengalami hal yang sama. Nah, mungkin teman-teman yang punya keluh kesah, ya keluh kesah kalian tuh seperti apa sih di Samir ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Namun yang pasti aplikasi ini dari segi bunga masih sama seperti sebelumnya ya, tidak terlalu jauh. Dan untuk aplikasi ini juga tentunya jangan melihat hanya dari segi tenor dan bunganya saja, karena ada biaya layanan yang tidak kita ketahui, yang tidak bisa disamaratakan. Karena ada juga nih teman-teman, pinjaman uang itu biaya layanannya besar, tergantung dari berapa lama kita memilih tenornya dan juga berapa digit ketika kita memilih limit yang kita pinjam. Selain itu juga di sini sudah banyak orang yang memberikan yang namanya bintang 1 ya. Yang mungkin di sini aplikasi ini sering bikin kesel karena sering ada bug ataupun error. Kemudian kadang-kadang juga ada yang tidak diterima di verifikasi oleh Samir ini. Nah, mungkin itu saja sih ya, yang pasti aplikasi ini terkenal sering error sehingga banyak orang yang bingung juga. Kadang ada juga orang yang pinjamannya ini belum dilunasi, kok mau bayar tagihannya sudah nggak ada. Nah, itu kadang-kadang sebagian diasuransikan. Jadi memang kita harus benar-benar lihat ya dalam memilih pinjaman online, bukan hanya segi dari legalitasnya saja, tapi dari aplikasinya yang benar-benar lancar, kemudian juga bunganya yang terlalu besar, kemudian juga dari aplikasinya yang sudah terpercaya, dan intinya tenornya enggak kecepatan, seperti itu. Oke, buat teman-teman yang mau nanya, tulis aja di kolom komentar dan share pengalaman kalian pinjam uang di aplikasi ini.